Iya, Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan. Iya, di sana itu kan di bumi. Iya. Di bumi itulah kamu hidup. Di bumi itulah kamu mati, dan dari bumi itu pula hal yang sama kamu dibangkitkan. Oke. Ya, bukan terus dibangkitkan di antah berantah, bukan. Ya. Dan itu juga dipertegas kembali di surat 20 ayat 55. Tapi nggak usah dibaca karena bunyinya sama. Ya, bunyinya itu sama. Jadi itu bukti bahwa reinkarnasi ada. Loh iya, ya kan? Kan kalau yang di sana kan nggak pernah terbukti. Iya ya. Katanya kan di akhirat itu manusia nanti bakal dibangkitkan gitu kan. Nah, sebenarnya itu dibangkitkan atau diciptakan sebagai makhluk yang baru gitu. Gimana Pak Kojib? Gini, di sini sering orang tidak bisa membedakan pengertian akhirat dan pengertian dibangkitkan. Ya, jadi ada dua hal. Ya. Jadi kalau diimani ya kan dikatakan amanna billahi, ya kan, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil akhirah. Ya, jadi diakhiri dengan akhirat. Ya. Jadi akhirat itu kalau kita terjemahkan sebenarnya adalah yang lanjutannya, yang akhirnya, bukan yang sekarang. Makanya ketika orang reinkarnasi, dia sudah dimasuk di akhirat. Selanjutnya. Tapi karena dia merasakan kehidupannya, dia menjadi iya aku lakukan. Tapi ini sudah bagian dari tanggung jawab kita lanjutannya masa lalu. Itu. Ya. Jadi bukan kok nanti baru dibangkitkan alam sana, tidak. Ya, karena kalau kita membaca surat 7 ayat 25, monggo yang punya itunya supaya didengar oleh para netizen ya, surat 7 ayat 25. Ya. Surat 7 ayat 25 Pak Dodi. Iya. Dia Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan atau dibangkitkan. Iya, di sana itu kan di bumi. Iya. Di bumi itulah kamu hidup. Di bumi itulah kamu mati, dan dari bumi itu pula hal yang sama kamu dibangkitkan. Oke. Ya, bukan terus dibangkitkan di antah berantah, bukan. Ya. Dan itu juga dipertegas kembali di surat 20 ayat 55. Tapi nggak usah dibaca karena bunyinya sama. Ya, bunyinya itu sama. Jadi itu bukti bahwa reinkarnasi ada. Loh iya, ya kan? Kan kalau yang di sana kan nggak pernah terbukti. Iya ya. Ya. Makanya pada waktu yang lalu sudah saya sampaikan untuk membaca surat 24 ayat 25. Ya. Yang di situ dikatakan pada hari itu manusia itu tahu bahwa Allah adalah kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata. Yang selama ini Allah begini. Enggak. Allah itu kebenaran yang nyata. Kebenaran yang nyata itu ya sudah jelas kalau sekarang ya kan kita tahu bahwa bersuami istri kumpul bisa melahirkan anak itu kebenaran. Oke. Ya kan. Lalu yang mandul ya nggak bisa punya anak itu kebenaran. Terus orang jadi mencari tahu kenapa ya kok ada yang mandul, kenapa ya ada yang banyak, terus kenapa, bagaimana cara untuk supaya tidak beranak cukup 2 saja misalnya. Itu semua berdasarkan hukum kebenaran. Ketika kita sudah tahu bahwa kebenaran itu yang kita ketahui, ya itulah kita melihat Allah. Jadi bukan bentuknya kayak gimana lagi. Jadi seperti itu, gitu. Jadi, nah, saat kita sekarang ini hadir, kita dibangkitkan untuk melakukan segala kebajikan. Makanya dikatakan dan di akhirat itu mereka memasuki taman surgawi, ucapannya salam. Artinya damai. Jadi kalau kita belum bisa damai ya belum masuk surga kan gitu kan. Sederhana sebenarnya gitu loh, ya. Terus Pak Gojim, kan katanya tajalli Allah yang pertama itu adalah Nur Muhammad gitu. Nah, bayangan kita kalau ada Muhammad itu teringat Muhammad Nabi yang di Arab, Rasul gitu kan. Bagaimana Pak Gojim? Ya begini, di dalam Al-Quran sendiri ya nama Muhammad itu hanya disebut 4 kali ya. Dari 6.000
236 ayat ya. Itu nama Muhammad hanya disebut 4 kali. Kalah dengan nama Nabi Musa yang disebut sebanyak 139 kali. Ya, nama Ibrahim disebut sebanyak 69 kali ya. Terus nama Adam disebut 25 kali, nama Isa disebut 25 kali ya. Nah, jadi ini nabinya orang Islam kok disebut 4 kali. Nah, disitulah mutasabihatnya. Mutasabihatnya iya, di situ, begitu. Ya kan? Ya. Jadi mutasabihatnya di situ. Jadi Muhammad itu apa? Ya, artinya orang yang dipuji. Ya. Jadi orang yang dipuji. Nah, artinya siapa saja kan gitu kan? Yang bisa berperilaku yang terpuji ya Muhammad secara hakikat. Nah, namanya secara hakikat berarti ada sumbernya. Nah, sumber yang bisa membuat sesuatu terpuji namanya Nur Muhammad. Jadi ini proses. Orang Jawa juga mengatakan, cuma nama Muhammad itu bahasa Arab. Misalnya Pustaka Weda Sasangka mengatakan karena cahaya itu ya datang dari Yang Bagas Purwa, ya, maka kejadian semuanya ini ya setelah lewat Yang Bagas Purwa. Padahal Yang Bagas Purwa itu ada karena adanya Yang Eka Jati, karena adanya satu yang benar itu. Terus dia dengan apa itu cahayanya menghasilkan Yang Eka Jati, Bagas Purwa sebanyak-banyaknya, nggak terhitung, bertriliun-triliun. Nah, terus disitulah cahaya ada yang mencahayai untuk jadi manusia, ada yang mencahayai untuk jadi cacing, untuk jadi makanya dikatakan semua makhluk, tiap-tiap makhluk ada Gusti Allah kan gitu kan, dan itu selalu ada Nur Muhammadnya. Tanpa Nur Muhammad ya nggak pernah ada itu semua. Oke. Keren. Terakhir penutup Pak Kojim. Ya, penutup gini. Tadi Pak Kojim sempat menyatakan bahwa Allah adalah kebenaran yang nyata, gitu ya. Terus kemudian sempat bilang juga tentang Adam, gitu ya. Apakah kemudian manusia sebelum Adam itu juga diadili oleh Allah gitu? Gimana kata diadili ini? Apakah pas juga gitu? Kan ya, Allah mengadili gitu. Makanya di sini dalam hal demikian ini kita tidak boleh ya, mengacaukan informasi-informasi yang kita terima. Ya, jadi di situ ya Allah adalah kebenaran yang nyata, bukan saya. Bukan saya yang mengatakan. Itu ada di surat Al-Quran, surat 24 ayat 25. Ya. Al-Quran yang mengatakan Al-Quran. Ya, Allah adalah kebenaran yang nyata. Iya. Jadi Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Wallahul haqqul mubin. Jadi Allah adalah kebenaran yang nyata. Ya. Jadi di situ. Nah, karena adanya kebenaran yang nyata, maka orang Jawa dulu selalu belajar untuk mencapai kasunyatan. Nah, gitu loh. Karena kasunyatan itu dari kata nyata. Ya kan? Sunyata berarti lebih nyata lagi kan gitu kan. Nah, jadi belajarlah kasunyatan katanya supaya tahu yang benar kan gitu. Ya. Jadi kalau sudah tahu Gusti Allah itu kebenaran yang nyata, janganlah berpikiran kayak begini kayak begitu. Ya kebenaran saja. Kebenaran saja gitu. Kalau semua orang sudah benar ya berarti semuanya sudah hidup di dalam tataran ilahiyah. Jadi di situ. Nah,